Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Sobat AVK? Ketemu lagi di channel saya, Alfiko Ibnu Groho, Siap Pensiun Bahagia The Series. Kali ini saya punya seorang sahabat wanita, ibu rumah tangga, muda, berpikiran luas, jauh ke depan, visinya sangat luar biasa ketika saya bicara. Dan yang menarik, teman saya ini sudah berhasil membangun karir keduanya. Tentunya kita ingin mendengar apa saja sih yang bisa dilakukan ketika seorang wanita ingin dan memulai membangun karir keduanya. Yuk kita sapa sahabat saya, Mbak Yani. Mbak Yani, apa kabar Mbak Yani? Baik Pak Viko. Aduh, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya senang sekali karena kali ini beda nih. Biasanya kita laki-laki, kali ini ada seorang sosok ibu rumah tangga. Saya mau tanya dulu nih, mungkin banyak teman-teman kita pengen tahu sebelum memutuskan membangun karir keduanya, bisa cerita sebelumnya di mana, Mbak? Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama Boleh, saya Yani. boleh. Sebelumnya saya tuh biasa Pak orang kantoran Pak Viko. Orang kantoran. Iya, Oh. orang kantoran yang bekerja. Terakhir saya jadi sekretaris, sekretaris dan Menarik. handle juga accounting gitu. Double job Pak Viko. Berapa lama, Mbak, waktu itu bekerja di kantoran? Kantoran saya sudah sekitaran 7 tahun Pak Piko. 7 tahun. Nggak terlalu lama ya berarti ya, belum terlalu lama. Nah ini menarik nih. Biasanya orang, khususnya wanita, itu ketika pingin berhenti dari dunia perkantoran, itu kayaknya di atas 10 tahun. Ini baru 7 tahun, ya kok sudah memutuskan berhenti itu bisa dikasih tahu ke kita apa tuh yang biasanya ini? Aduh, pertama sih motivasinya memang lebih pertama memang cita-citanya lebih ke pengusaha juga. Sambil ngantor ada beberapa bisnis yang udah saya jalanin pelan-pelan. Lalu sambil mempersiapkan mental dengan perubahan nih, Oh, perubahan apa suasana antara kantor dan rumah. Itu lumayan tuh untuk persiapannya. Butuh waktu lumayan lah. Jadi Biasanya kan gini Mbak, biasanya itu orang, apalagi kalau masih muda ya Mbak ya, udah waktu itu biasanya udah 30 apa belum waktu itu Mbak? belum, masih 27 Pak Viko. Masih 27 saat memutuskan berhenti itu ya? Oke, biasanya kan kalau masih muda mungkin pas hamil, terus akhirnya cuti melahirkan, lanjut deh keasikan ngomong anak, jadi sudahlah itu. Tapi bukan karena itu ya, lebih tadi kalau saya simak lebih karena memang sudah ada usaha. Iya, memang usaha kecil-kecilan langsung memberanikan diri keluar, lalu fokus untuk lebih fokus ke usaha situ Pak Piko. Berarti bukan dasar karena biasanya kan rata-rata, aduh kepengen anak itu. Waktu itu anak sudah ada. Anak baru melahirkan baru satu saya. Baru melahirkan. Jadi baru melahirkan. apa karena memang pas cuti melahirkan langsung lanjut atau bagaimana dulu? Ya, pas melahirkan langsung lanjut Kan cuti 3 bulan biasanya kan ya. Cuti 3 bulan langsung udah sekalian aja resign gitu. Sekalian resign Pak Piko. Berarti hampir pada umumnya ya seorang wanita ketika dia sudah ambil jatah cuti melahirkan ya kan langsung dia putuskan. Tapi bukan sebetulnya memang anak pasti tentu jadi pertimbangan utama betul, gitu. betul. Tapi ada hal lain ya selain anak tadi ya, usaha itu ya. Ada hal lain ingin lebih lebih bermanfaat untuk orang banyak,
memang motivasinya dari dulu pengen menjadi pengusaha, pure pengusaha gitu Pak Piko. Lah kalau dari dulu pengen jadi pengusaha, ini mau nanya ini agak menggelitik ini. Iya. Kenapa nggak langsung dulu? Kenapa mesti harus kerja dulu jadi Ya. sekretaris malah ini seperti itu? Kenapa ini Ya dulu? itu dia proses step by step ngumpulin Wah, modal Masya Pak Allah. Piko. Tapi Oh. pada saat udah mentalnya udah lumayan kuat ya sudah ya udahlah kita Bismillah aja keluar dari kantor gitu. Berarti memang salah satu tujuan waktu itu Mbak memutuskan jadi karyawan, itu ya kalau tadi dikatakan untuk bentuk modal, Betul. berarti memang komitmen ya sudah menyisihkan Ya. sebagian income untuk modal tentunya ya. Iya, iya. Dari betul. awal itu memang sudah di planning ya. Iya, udah di planning. Tapi planningnya ya kita paling 2 tahun sebelum mau keluar tuh udah saya planning. Apa yang mau Lebih saya intens mau. lagi ya, 2 Iya, tahun sebelum itu tuh betul, udah. Pak Viko. Oh, selain keuangan apalagi yang di planning dalam 2 tahun itu? Plan-plan usaha apa, tujuan usaha apa yang mau kita ambil, misalnya usaha di dalam bidang dagang Pak, berarti apa dagang yang mau kita siapkan, dagang apa atau apa, itu masih kecil-kecilan lah Pak Piko, sama kayak online shop yang sekarang gitu. Tapi waktu itu memang sudah kebayang apa pas dalam kurun waktu itu, tahu langsung, oh saya kepengen usaha ini gitu. Tadinya memang banyak temen juga yang join sama kita, lalu udah mulai kebayang bisnisnya seperti apa, lalu kita berdiri sendiri, kita buat sendiri usahanya Pak Piko. Itu ya yang membuat menjadi kayak udah on the track ya, sudah Yes. udah kebayang ya. Betul. Kalau ibarat kita naikin layangan itu tuh angin sudah berdiri ya, layangan udah dapat betul. angin gitu ya. Iya betul. Pak Piko, Oh, nah seperti itu. momennya dia Mbak cuma ambil momennya aja ya, momen melahirkan ya lanjut gitu ya Betul. usaha itu ya. Iya betul Pak Piko. Ini seperti itu. ada satu yang menjadi pertanyaan pada umumnya, Iya. khususnya seorang wanita tuh biasanya kalau mereka mau mengambil keputusan berhenti bekerja, tuh kadang banyak nanya saya di sini, Pak Piko, apa sih yang saya lakukan ketika saya udah berhenti bekerja? Ini kadang-kadang saya bingung. Seorang wanita ingin berhenti bekerja, tapi dia bingung, nanti saya di rumah tuh mau ngapain? Sebetulnya mengalami masa itu apa tidak sih? Mengalami sih agak jenuh di rumah mau ngapain ya, paling ya kegiatan wanita masak, bersih-bersih segala macem. Tapi enjoyin aja, jalanin aja semua itu, ikhlasin nanti step by step sambil report-report usaha sendiri gitu. Nanti lama-kelamaan Waktu itu ngantor apa tidak usahanya itu? Apa di remote dari rumah? Oh, remote di rumah, remote dari kadang rumah ya. kantor juga, lebih banyak mobile juga, jadi variatif aku kegiatannya. Itu Semua diambil. itu yang membuat menarik ya kayaknya. Betul, benar. Nah, ada lagi nih yang banyak dikhawatirkan Oke. dari seorang wanita itu adalah bagaimana memberi keyakinan sama pasangan. Karena kan begini, mungkin latar belakang seorang wanita bekerja itu kan ingin menambah income. Betul. Memang sih saya ini sebagai laki-laki, kebanyakan seorang laki-laki itu hati kecilnya itu bicara kalau bisa pasangan saya nggak usah kerja. Iya. Tapi ini kebanyakan nih pada umumnya laki-laki ketika pasangannya memutuskan berhenti kerja, dia malah galau sendiri. Waduh, nanti kalau pasangan saya berhenti kerja, ini nanti jadi tambah rewel, ribet, jadi lebih banyak ngawasin. Akhirnya jadi malah yang galau bukan malah wanitanya, tapi malah suaminya. Nah, itu bagaimana waktu itu? Apa fase itu dilewati lah, seperti apa bisa cerita ke kita? Fase itu ya sambil komunikasi saja sama suami dan beliau pun percaya sama apa yang saya putuskan gitu. Maksudnya suami wirausaha atau Suami masih ngantor Pak Viko. Suami masih ngantor. Betul. Oh, jadi suami ngantor, Mbak yang memutuskan wirausaha lebih dulu. Iya, betul. Setelah wirausaha udah jalan sekitar 2 atau 2,5 tahun, beliau langsung memutuskan keluar juga, ikut keluar bareng kita. jadi membangun bersama itu malahan ya. Tapi justru malah biasanya kan
laki-laki dulu nih yang bangun usaha. Ini malah Mbak yang bangun usaha dulu ya? Ya, sambil disupport sama suami, sambil kerja sambil Masya disupport. Allah. Oh jadi, jadi memang suami itu. Nah ada lagi, bagaimana keluarga terdekat kan? Kalau kita bilang anak kan masih bayi, jadi belum bisa dijadiin pertimbangan. Baik. Orang tua. Ya. Orang tua maupun mertua tuh biasanya kadang-kadang mertua lebih banyak pertimbangannya dibandingkan orang tua sendiri tuh. Nah, gimana tuh? Kalau orang tua ya sambil kita komunikasikan, kita rayu-rayu dengan visi misi yang tepat di usaha itu, dan apalagi yang bidang usaha kita itu ya lebih ke makanan pokok ya. Jadi dia pun wah, ya oke, malah lebih bikin kita semangat karena bahan pokok yang dikonsumsi semua orang pun dia berpikir oh iya, oke, malah lebih bagus seperti itu. Jadi kita makin semangat nih, gitu Pak Piko. Oh gitu ya? Iya betul. Oh jadi orang tua itu memang dia mengambil keputusan support sekali ya ketika mengambil keputusan itu ya? Iya. Jadi itu sekali. sebuah keberuntungan ya? Ya semuanya berjalan smooth. Alhamdulillah. Sudah berapa lama Mbak? Dari waktu itu keputusan itu tahun berapa kalau boleh ingat kita flashback? Tahun 2011 Pak Piko. 2011 berarti sudah sekitar 12 tahunan ya kurang lebih ya? 12 tahun. Nggak berasa ya Nggak Mbak berasa. ya? 12 tahun. Nah coba, dalam periode 12 tahun itu apa yang menjadi sebuah perbedaan? Dulu karyawan, sekarang saya posisi sebagai businesswoman. Wah, bisa dibilang seperti itu. Apa perbedaan paling menyolok ketika kan Mbak sudah merasakan dua dunia nih? Dunia bekerja lumayan tuh 7 tahun. Ternyata dunia usaha lebih lama ya, dan masih akan terus berlanjut terus. Nah, apa perbedaan yang dirasa dari hati itu ketika saya jadi karyawan sama ketika saya itu? Oke, kalau perbedaannya itu memanage SDM, memanage keuangannya juga yang lumayan, lalu memanage situasi pasarnya turun naik, itu lumayan itu. Jadi sebetulnya tuh kalau boleh jujur, kan banyak orang bilang gini, saya capek kerja, capek jadi karyawan. Iya. Lah kalau dengar tadi uraiannya nggak lebih capek tuh jadi wirausaha tuh. Wirausaha lebih tadi kan bilang kan orang bilang aduh, wah capek nih Fik, jadi karyawan, stres, target dan lain sebagainya, ya kan? Udahlah, berhenti kerja aja lah, gitu. Tapi satu sisi ngomong begitu jadi usaha, kayaknya yang diulas tadi lebih banyak loh. Iya betul. Challenge-nya di usaha itu emang lumayan lebih besar. Nah, makanya itu kita udah dari awal sudah mempersiapkan mental. Makanya mentalnya itu udah kita kencengin dengan berbagai problem. Jadi ya udah kita jalan diikhlasin, jalan terus langsung smooth dengan berbagai macam tantangannya Pak Piko. Patokan bahwa gini loh, ya saya siap. Mental, kan kadang-kadang kan orang gini, saya siapin mental. Tapi perasaan 2 tahun yang lalu udah ngomong gitu. 3 tahun lalu itu nggak resign, ya kan begitu. Tapi saya siapin ini. Nah, orang kan pasti tanya, ini sebetulnya mental saya tuh udah kuat apa belum? Itu tuh sebetulnya patokannya di mana sih? Menurut Mbak? Udah jalan aja, itu patokannya di mana? Iya, patokannya sama apa yang terjadi. Kalau saya sih prinsipnya apa yang terjadi mau itu entah baik buruk ya sudah saya ikhlasin, saya terima aja di hati saya, dan itu saya berpikir langsung ini tantangan buat saya gitu loh. Kalau ada problem saya merasa tertantang gitu, mental saya bisa nggak saya ngatasi masalah ini gitu ya, itu Pak. Tapi memang selama dalam perjalanan usaha itu banyak tantangannya, Mbak. Sangat banyak, Pak. Apalagi dalam hal kejujuran segala macam di usaha itu lumayan lika-likunya. Tapi tentunya selain hasil finansial tentunya kita tidak bahas seperti itu, tentunya akan berbeda. Namanya wirausaha dengan karyawan pasti seperti itu. Ada satu hal yang menarik adalah
ketik perasaan apa sih ya kan yang benar-benar dirasa seorang wanita ketika dia berhasil melewati tantangan-tantangan itu tuh rasanya apa gitu. Sama nggak sih ketika jadi karyawan kayak orang aduh capek target nih ya kan, kalau karyawan gitu kan rasanya kayaknya bagus, aduh alhamdulillah saya jadi karyawan teladan tahun ini gitu. Sama atau berbeda pada perasaannya ketika memang kita sudah berada di dunia usaha, kan Mbak sudah ada di kaki karyawan, sudah pernah merasakan, sekarang merasakan di kaki usaha. Itu apa yang berbeda sekali tuh yang dirasa sebagai seorang wanita itu? Kalau menurut saya sih lebih happy jadi pengusaha sih, istilahnya banyak ketemu banyak orang yang tipenya macem-macem. Tuh saya lebih senang seperti itu gitu loh. Dan ketemu dengan para pengusaha yang lain juga. Jadi antara owner dan owner itu yang paling saya senang. Kita sharing-sharing sambil sharing-sharing pengalaman experience mereka, jadi ilmu buat saya. Seperti itu Pak Piko. Jadi yang sebetulnya lebih banyak kerasa itu adalah ilmu ya. Ilmunya. Ilmunya ya. Iya, Ilmunya ilmu yang tentang benar-benar kehidupan. mungkin kalau karyawan kita mungkin melihatnya gini, ilmunya udah ketebak nih. Betul. Iya kan ya. Ya kayak misalnya Mbak tadi cerita di sekretaris. Ya 5 tahun ke depan sekretaris ya paling ya itu aja Iya, kebayangnya betul, itu ya kan. Betul, jadi. Ya kan kalau ini 5 tahun ke depan kita nggak akan tahu nih bakalan dapat Tantangannya dapat apa lagi gitu ya. Benar Pak Vika, seperti itu. Itu yang membuat menarik ya. Iya, ilmu kehidupan mereka menjadi apa buat kita gitu, masukan juga buat kehidupan kita ke depannya, seperti itu Pak Piko. Ada satu tadi yang saya simak adalah suami melihat Mbak sudah berjalan pada relnya 2,5 tahun kemudian ngikutin, lalu memutuskan. Ini agak jarang nih. Ini agak jarang. Biasanya suaminya tetap dipertahankan untuk menjadi karyawan, ya kan? Supaya apa? Supaya berpikirnya begini. Pada umumnya ini, Mbak, ada balance finansial, ya kan? Karena kan yang jadi karyawan ini kan ada fixed income. Betul. Usaha ini kan adalah kan tidak fixed income, naik turun fluktuatif. Walaupun mungkin yang didapat pasti lebih besar, tapi kan ini fluktuatif. Ini yang fixed income. Nah, saya tertarik ini nih. Biasanya orang mempertahankan idealisme, idealnya yang sudah seperti ini. Mbak kok malah mendukung suami untuk support gitu kan, jadi dua-duanya jadi fluktuatif semuanya deh. Itu apa tuh yang ini bisa cerita tuh pada saat momen itu tuh? Iya, karena saya udah punya pandangan sendiri sih ya, keyakinan di diri saya sendiri, pandangan tentang bisnisnya atau jadi saya meyakinkan suami, ayo bantu, sekalian bantu kita support biar kembangin usaha ini untuk jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, pas dibantu itu kan lumayan nih, langsung peningkatannya tajam. Oh, memang lebih apa ya, signifikan ya? Lebih signifikan karena ada yang bantu. Ya, apalagi yang membantu itu ketika suami istri fokus pada satu bidang usaha, itu akan jauh lebih maksimal. Ya. Jauh lebih maksimal karena kita bagi-bagi kerjaannya, Pak Viko, seperti itu. Oh, itu ya yang memang kelihatan. Nah, sedikit nih nostalgia. Gampang apa susah ngerayu suami? Ketika memutuskan dia untuk berhenti kerja, kadang-kadang kan suami egois, lagi enak-enak loh, ya kan? Apalagi saya dapat info, ya posisinya lumayan di pekerjaan sebelumnya, bekerjanya juga di institusi yang memang punya nama besar kan, bagus, ya kan? Tentunya kan itu kan Mbak merontohkan semua ego-egonya tuh. Ya kan? Ya gimana? Saya sudah bekerja kan sampai di perusahaan yang bonafit ya kan, dengan posisi juga tidak jelek ya kan, sudah tidak jelek banget ya kan gitu kan. Income juga baik gitu loh. Terus tahu-tahu ini. Nah, itu gimana tuh ilmu merayunya tuh supaya itu bisa bagi-bagi itu tuh? Banyakin doa Pak kalau Pak suami. Banyakin doa. Pernah ingat nggak butuh ngerayunya tuh lama apa
setahun Pak saya yakinkan dia apa gimana itu? Nggak begitu lama sih Pak, mungkin 6 bulan lah, step by step sambil komunikasi. Ya namanya mas suami kan egonya lumayan tinggi ya di atas istri lah ya Pak, 50-50 lah Pak Viko. Oh, tapi kelihatan sekali enjoy suaminya ketika memutuskan dia berhenti memang apa bekerja dan mensupport pasangannya apa gitu, kelihatan memang apa ada perubahan yang memang menyolok dari pasangan yang dirasa. Ini bicara hati seorang wanita nih. Wah, ternyata saat waktu dia jadi karyawan sama sekarang kita bekerja bareng itu tuh apa perasaan yang paling benar-benar dirasakan sebagai Mbak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, melihat suaminya seperti itu tuh bisa cerita ke kita? Adaptasi lumayan karena beliau pun sudah lihat saya ya dengan usaha, udah sering lihat saya, jadi cepat adaptasinya dan cepat enjoy-nya juga cepat kita gitu. Jadi emang saling support lah satu sama lain, tugasnya masing-masing. Kalau saya sih alhamdulillah malah seneng kalau suami support ikut join di usaha ini, saya malah seneng karena kan untuk perkembangan bisnis itu jauh lebih cepat karena kan kita bagi-bagi nih pekerjaannya gitu, dan apa namanya saling itu malah dia ikut join tuh malah kita makin bertambah divisi terus Pak malah. Kata kuncinya tadi saling ya, karena Ya, gini saling. karena gini loh, ya tadi karena Mbak menemukan salingnya itu jadi harmonis, jadi indah. Gitu. Karena kan kebanyakan ketika dipasangkan, ya kan, dipasangkan dalam satu usaha, walaupun ini suami istri, ya kan, ya tadi menjadi kayak, ih ganggu dunia saya nih. Dunia saya yang sudah saya bentuk, udah saya asik gitu loh jalani. Ya kalau orang bilang nih, jadi ngerusuin, jadi gangguin nih, ya kan seperti itu kan. Siapa nih yang digangguin Iya, Pak Viko? biasanya apa istri merasa terganggu gitu dengan kehadiran suami yang waduh ya kan ya ibarat kita apa namanya gerak jalan gitu kan. Langsung menyesuaikan kiri kanan itu kan betul. tidak mudah itu ada juga, betul. kan biasanya gini bikin ribet loh ya kan Ya, ada Pak, ada kayak gitu ada seperti itu, ada seperti itu jadi memang itu memang harus dilewati fase itu sangat mesti dilewatin, pasti ada seperti itu karena pasti keputusan banyak yang timpang. Ya, mau yang ini, saya mau yang ini. Nah ya itu kan lah itu kebanyakan kan karena saya mau ini itu yang membuat kadang-kadang bisnis suami istri itu, ya kan, beda kalau dari awal membangun berdua, itu beda. Beda juga kalau suami yang membangun bisnis dulu, istri ngikut, beda juga ya, beda lagi itu aja ada 3 kasus ya. Kalau ini menarik, karena Mbak yang membangun dulu, ya kan, bentuk jalan, bentuk sistem. Masuk suami ya yang notabene bisa aja ngobrak-ngabrik sistem ya kan dengan ideologinya dengan pola pikirnya yang menurutnya mungkin juga tidak salah gitu kan tapi ternyata tidak salah tapi tidak tepat. Ya kan gitu kan ya. Nggak salah tapi nggak tepat gitu kan. Karena kan kamu baru ya kan gitu. Ini sudah seperti ini. Itu lebih banyak apa seorang wanita harus banyak ngalah atau gimana tuh pada saat terjadi benturan seperti itu tuh. Saya pikir ini lebih kelihatannya sederhana tapi sebetulnya ini lebih sulit dibandingkan menghadapi cari klien, cari apa ya masalah bisnis lah ya kan itu kan. Karena kalau masalah bisnis ya langsung dihadapi perang lah kasarannya seperti itu. Ini kan bukan hanya perang saya, ini perang batin. Kalau di situ kan perang lawan customer ya kan, perang lawan kompetitor ya kan itu kan, udah jelas. Nah, ini kan maksud perang lawan pasangan sendiri. Ini kan perang batin judulnya. Nah itu gimana tuh kayak itu tuh? Oke, biasanya kalau kayak gitu saya kasih cari solusinya, saya ngalah dulu, saya diem. Saya ngalah, saya diem, tapi saya tetap kerjain di belakang. Karena saya kerjain. Nanti suami kalau udah lihat hasilnya bagus,
wah mah lanjutkan, kayak gitu dia pasti. Suka telat dia Pak analisanya. Jadi memang saya ngerti pendapat dia seperti ini, saya diam. Tapi di belakang layar kadang saya kerjain nih. Tapi saya hanya ngasih ke beliau tuh, ini loh buktinya loh, ada loh gini. Jadi akhirnya suami setuju dengan pendapat saya. Kalau itu ada perbedaan ya Pak, tapi kalaupun nggak ada perbedaan ya kita jalan sama. Jadi jalan-jalan. saya bisa simak berarti jangan patahkan egonya. Yes, betul. Ya kan? Kita punya plan B. Ya kan? Berarti kepandaian dan kejelian seorang pasangan ketika dia bersama membangun usaha, ya kan? Dan biarkan ketika pasangan kita khususnya laki-laki, ya suami punya ide, ya jangan patahkan idenya. Betul. Kita siapkan plan B, tetap berjalan plan B ini sambil kalau perlu itu tantangan ya untuk membuktikan bahwa kita punya rencana memang lebih baik dibandingkan ini, bukan dia juga nggak ini baik. Tapi ini memang ternyata lebih pas, lebih tepat lebih gitu. tepat. Sehingga akhirnya mau menyadari ya. Menyadari kalau apa yang kita lakukan itu baik, dan yang penting apa yang kita lakukan tuh tujuannya baik, tujuannya buat perusahaan juga, ayo nggak macem-macem ya gitu. Nah, insya Allah sih nanti ada ketemu jalannya sendiri Pak Piko seperti itu. Ini udah mendekati akhir. Saya mau tanya sebelum nanti ada mungkin ilmu buat kita, saya mau tanya kalau sudah dalam kondisi sekarang ini ada pengen pensiunnya apa enggak ini nih? Ya kan kalau saya amati ini sudah jalan usahanya udah bagus. Saya juga melihat putranya yang tadinya bayi ini kan sekarang juga sudah remaja, ya kan, putra-putranya sudah remaja. Masih ada pengen cari tantangan baru lagi apa enggak? Karena saya lihat Mbak ini orangnya suka tantangan nih. Ini kan dunianya udah berubah nih. Udah situasi di rumahnya udah beda. Suami juga kayaknya sudah bisa bener megang jalannya usaha, sudah autopilot, dia sendiri sudah bisa mengatur gitu. Ada nggak keinginan-keinginan yang masih dalam hati yang terpendam bisa langsung curhat di sini nih? Kalau udah dalam kondisi seperti ini nih. Lebih banyak membangun yang Pak Piko, pengen lebih banyak membangun sesuatu yang ada manfaatnya, bangun-bangun yayasan, seperti itu aja sih paling. Berarti nanti ada juga masih kepingin pensiun lagi gitu ya, membangun karir lagi gitu ya, selain yang dari sini ya, karena ini sudah on the track, ya, Mbak masih punya kepinginan pribadi. Ada yang bisa aja saya pinginnya ada divisi lain yang dibuka. Untuk saat ini kepinginnya itu untuk saat ini Pak Piko. Divisi lain di bidang usaha yang betul. Mungkin lebih ke arah agamaan, kemanusiaan, mungkin seperti itu. Ya, termasuk itu juga. Itu yang menjadi goals lagi itu. Ya, betul Pak Piko. Itu goals lagi itu. Udah dibayangkan berapa tahun tuh untuk tercapai goals itu tuh nanti? Paling dalam jangka waktu punya target sih, kita punya target paling dalam jangka waktu setahun setengah apa 2 tahun lah Pak. Cepat juga ya? Iya, jangan lama-lama Pak, kalau cita-cita. Lah kan masih muda, masih udah tua, Pak. Ya kan, jadi itu. Nah, terakhir mungkin buat kita, kalau seorang wanita ingin seperti Mbak, dia ingin berhenti dari pekerjaannya dengan alasan apapun, tentunya pasti baik. Alasan yang mendasari untuk keputusannya. Apa saja sih yang harus dibekali, Mbak? Mungkin sebagai sesama wanita bisa kasih bekal nih buat teman-temannya. Apa sih Mbak yang utama, poin-poin apa saja supaya kita bisa jadi pegangan? Apa Mbak? Jangan ya. Kalau untuk wanita ya pertama yang paling penting di rumah tangga itu manajemen keuangan. Coba belajar di mana manage keuangannya. Manage keuangannya ya. Betul, manage keuangannya seperti apa.
terus sama Bukan manage keuangan usaha dulu ya? bukan Rumah tangga dulu ya? internal dulu nih, maksudnya Oh. gimana caranya biar ya ada spare untuk bagian tertentu, ini pengeluaran apa, punya pos-pos sendiri, Oh, lalu oke. kedua apa lalu aduh blank nih. Sambil ini kontrol emotion ya Pak ya. Kontrol emosi. Iya, kontrol emotion. Jadi ada pelampiasan emosi juga ya. Kita punya tempat untuk pelampiasan emosi dengan cara mungkin kadang-kadang banyak wanita yang banyak cerewet, ngomel sama suaminya gitu. Kalau saya punya pelarian misalnya di olahraga gitu loh Pak Viko. Itu sih sebenarnya di emotionnya itu. Kalau untuk yang kita lebih pengen ke usahanya itu, ya itu main mental dari emosinya itu Pak. Nanti kalau emosi kita udah stabil segala macam, mau apapun kondisinya itu lebih mudah untuk menerima di diri kita gitu loh Pak Viko. Kalau saya boleh bertanya, kita kadang gini loh, keluar dalam bentuk emosional, ya kan? Emosional itu tidak mesti negatif ya. Ada emosional positif. Artinya gini, tadi, melahirkan, itu kan emosional positif ya. Emosinya adalah saya kepingin terus, sudah terlanjur dikasih kebahagiaan, ya kan, ini kan anak dari lahir sampai 3 bulan menyusui gitu kan, biasanya tuh emosionalnya tuh kan, ya kan emosional kan, naik turun. Itu hari pertama mau ngantor lagi tuh rasanya tuh, waduh, udah kayak apa, ya seperti itu. Sebetulnya keputusan berhenti ketika seseorang wanita pakai emosional seperti itu, baik apa tidak, atau lebih baik memang berhentinya itu dalam kondisi kita sedang tenang, sedang itu ya udah berhenti. Kayak apa? Lebih baik ya pada saat kita stabil ya, tenang gitu loh. Kalau tenang kan kita bisa berpikir gitu, langsung. Tapi bukannya tenang itu godaannya lebih banyak, karena kan zona nyaman. Iya kan? Karena kan biasanya kan kalau orang kerja lagi adem ayem, lagi tenang gitu, kok berhenti gitu kan, itu setannya banyak itu tuh. Ya itu dia Pak, pada saat tenang itu kan orang nggak bisa nebak, wah padahal tenang hatinya bergejolak juga dengan beberapa choice gitu kan. Jadi hati tenang itu tadi kalau saya simak itu adalah tenang tapi penuh persiapan, gitu loh. Jadi yang dibutuhkan adalah momentum aja kan, gitu kan, momen aja kan, momen yang pas di mana momen itu bisa dijadikan awal start ya. Itu aja betul kan, sekali, momen itu ya, Nah, momen itu memang tidak ada sebuah patokan karena tergantung pada individu masing-masing, ya kan. Mau momennya apa aja pasti baik, betul kan ya? Betul, ya kan, peduli momennya apa aja pasti baik. Selama persiapan tadi, keuangannya, dia sudah cukup terampil, terus juga sudah kebentuk, ya kan, sudah kebentuk usahanya. Kalaupun dia memang memutuskan untuk tidak menjadi wirausaha, berarti juga sudah kebayang apa yang akan dilakukan ketika di rumah. Plan ya. Di rumah ini sudah apa yang mau dilakukan, apa mungkin fokus sama anak, fokus sama keluarga, fokus sama agama, apa seperti itu ya. Jadi tinggal jalan gitu ya. Bismillah jalan ya. Oke, bisa ditutup dengan sebuah kata-kata bagus nih buat kita semua ini. Teman-teman ya, buat teman-teman wanita semuanya. Kalau untuk kata penutup buat saya, berusaha jadi wanita yang bervalue dan terus membawa manfaat untuk sesama. Ya itu aja, karena kan sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat ya Pak Piko. Benar untuk sekali. manusia lain. Dan manfaat yang paling utama kan ya dimulai dari lingkungan yang paling kecil ya. Ya kan, berarti kan itu adalah ya keluarga kita dulu ya, menjadi balik kepada kodratnya ya. Kalau saya bisa menyimak itu ya, balik kepada kodratnya. Ya kodratnya adalah menjadi bermanfaat pada keluargamu dulu. Setelah itu basir, baru yang gede. Baru yang lain. Masya Allah, luar biasa. Kesempatan ini benar-benar kita
mendapatkan sajian ilmu yang dahsyat ya dari sahabat saya ini Pak Yadi ini. Ya mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari perbincangan ini, dan yang terpenting khususon buat para wanita di Indonesia, jangan takut melangkah. Bangunlah karir keduamu, yakinlah bahwa kehidupan di depan pasti jauh lebih baik, jauh lebih indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi